malam harinya. Kediaman Rehan dan Kinara. "Kita mau kemana?" tanya Kinara menatap sang suami yang sedang memasang jaket untuknya. "Jalan-jalan malam," jawab Rehan, memastikan istrinya tidak akan kedinginan nanti. "Terus kenapa pakai jaket?" tanya Kinara hanya diam saat sang suami. "Kita akan naik motor sayang, biar bisa peluk-pelukan," jawab Rehan mencubit gemas pipi Kinara. "Aku tidak mau naik motor besarmu itu." "Tidak mau," tolak Kinara, membayangkan ia harus duduk di motor besar suaminya saja sudah membuatnya merasa patah pinggang. "Bukan motor yang itu sayang, ini cuma motor metik, jadi kau bisa duduk di samping sembari memelukku seperti anak-anak remaja itu," ucap Rehan mengambil tas samping Kinara lalu memakainya. "Tasnya aku pakai saja, jaga-jaga biar tidak ada yang menarik nanti jika kau yang pakai." Rehan pun menggenggam tangan Kinara lalu membawa wanita itu keluar dari kamar dan berjalan menuju garasi. "Biar aku pakaikan helmnya," ucap Rehan membantu Kinara untuk memakai helm. Laki-laki itu benar-benar terlihat sangat romantis jika ada orang lain yang lewat dan memperhatikannya sekarang. "Ayo naik sayang," Kinara tersenyum di balik helm lalu naik ke atas motor dengan posisi duduk samping. Peluk dengan cepat Kinara langsung memeluk Rehan dengan erat. Setelahnya motor pun melaju dengan kecepatan sedang keluar menelusuri indahnya kota di malam hari. "Kita seperti pacaran sayang," tarik Kinara agar sang suami dengar. "Kan kita memang pacaran halal," teriak Rehan balik. Kinara pun semakin mengeratkan pelukannya sembari menikmati pemandangan jalanan di malam hari. "Mau makan apa?" tanya Rehan saat mereka berhenti di lampu merah. "Makan apa aja boleh." "Oke." Lampu pun berganti menjadi warna hijau. Rehan kembali melajukan motornya ke arah sebuah kafe yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Sesampainya di depan kafe, Kinara langsung turun dari motor dengan hati-hati. Dengan sigap Rehan langsung membantu Kinara untuk melepaskan helm dan merapikan rambut sang istri yang sedikit berantakan. "Pakai maskernya sayang." Kinara mengangguk patuh lalu memakai maskernya. "Kau boleh pesan apa saja malam ini, tapi tidak boleh terlalu pedas dan yang pantangan." "Hore, terima kasih sayangku." Dengan semangat Kinara masuk kafe. Bahkan saking semangatnya wanita itu berjalan dengan cepat sampai meninggalkan Rehan. Teganya dia, untung istriku. Setelah selesai makan dengan puas, Kinara dengan perut yang kenyang langsung berjalan menuju parkiran dan berdiri di samping motor mereka. "Kenyang?" tanya Rehan mencubit pipi Kinara gemas. "Kenyang," jawab Kinara mengangguk lucu. Rehan pun memasangkan helm pada istrinya itu lalu memasang helmnya sendiri. "Mau kemana lagi?" tanya Rehan. "Tidak ada, mau pulang saja, sudah mengantuk soalnya," jawab Kinara naik ke motor lalu memeluk sang suami. "Kalau sudah kenyang langsung mengantuk ya?" Ledek Rehan mulai melajukan motornya menuju rumah. Tapi jangan sampai tertidur di atas motor ya sayang, nanti kau bisa jatuh. Kau kan tidurnya seperti begitulah." "Seperti apa?" tanya Kinara mencubit perut Rehan. Sakit sayang." "Dicubit sedikit saja langsung sakit, dasar lemah." "Iya, aku ini memang lemah kalau berhadapan denganmu, gombal." Kedua insan itu pun menikmati angin malam sembari sesekali tertawa. Namun di perjalanan terasa rintikan hujan mulai turun. Rehan pun dengan cepat mencari tempat berteduh karena hujan terlihat semakin deras. "Di situ sayang," Kinara menunjuk satu teras kedai yang tertutup. Dengan cepat Rehan pun memarkirkan motornya di teras kedai itu. "Basah?" tanya Rehan saat Kinara sudah turun dari motor. "Iyalah sayang, kan terkena air," jawab Kinara tertawa kecil. Rehan pun turun dari motor lalu membuka helmnya, begitu juga dengan helm sang istri. Setelah itu Rehan langsung membuka jaketnya untuk menyelimuti Kinara dari udara dingin. "Sayang, aku kan sudah ada jaket, kenapa jaketmu kau lepaskan? Kau bisa kedinginan nanti." "Aku tidak masalah kalau kedinginan, asalkan jangan istri dan anak-anakku." Kinara tersenyum manis
mendengar ucapan serius suaminya. Terdengar sangat manis dan romantis. Hujannya semakin deras. Gumam Kinara menatap jalanan yang mulai digenangi air hujan. Ada juga beberapa pengendara yang ikut berteduh bersama mereka. Duduk saja di motor, ucap Rehan, mengangkat tubuh sang istri dan menaikkan Kinara ke atas motor. Kenapa tiba-tiba? Tanya Kinara terkejut. Wanita itu merasa malu saat orang-orang yang berteduh menatapnya dan sang suami dengan tatapan bermacam-macam arti. Kinara, panggil Rehan pelan. Laki-laki itu menatap sang istri yang duduk di motor. Tangannya juga memegang sang istri agar tak jatuh. Apa kau bahagia malam ini? Tanya Rehan mengabaikan tatapan orang lain pada mereka. Baginya orang-orang yang menatapnya aneh ataupun tak suka itu hanyalah orang-orang iri. Sangat bahagia meski terkena hujan. Tanya Rehan. Malah itu sisi serunya sayang. Kita memang persis seperti anak-anak muda. Kan kita memang masih muda, ucap Rehan tersenyum manis menatap wajah cantik sang istri. Iya, tapi maksudku itu anak remaja. Seandainya kita bertemu saat remaja ya, pasti bisa lebih seru dari ini, ucap Rehan menatap Kinara dengan tatapan penuh arti. Saat mereka asik mengobrol, sebuah mobil mewah berhenti di depan kedai. Kinara langsung menatap mobil itu, lalu menatap sang suami. Naik motornya sudah dulu ya, sekarang ayo kita pulang dan tidur. Malam masih terus berlanjut. Begitu juga dengan hujan yang membawa rahmat dan keberkahan. Kini Kinara sudah berada di dalam mobil bersama sang suami dan juga seorang supir. Wanita hamil itu terlihat senang dengan pemandangan kota di malam hari, apalagi saat hujan. Sayang, coba lihat itu. Kasihan ya, ucap Kinara menunjuk pedagang kaki lima yang masih setia menunggu pembeli. Meski hujan semakin deras, ada yang duduk sembari memeluk lutut, tetap berdiri sembari memeluk diri sendiri, dan bermacam-macam gaya para pencari rezeki itu untuk menghangatkan tubuh dari dinginnya malam. Bersandar sini, titah Rehan menarik sang istri untuk bersandar di bahunya. Sayang, mereka tadi kasihan ya. Begitulah kehidupan. Terkadang ada orang yang harus memberikan segenap tenaganya hanya untuk bisa makan. Tapi orang seperti mereka itu mudah sekali menemukan kebahagiaan walau sulit mencapai kekayaan. Karena biasanya orang seperti mereka itu pasti sering bersyukur. Dibeli satu saja sudah sangat bersyukur dan bahagia. Aku juga pernah merasakan itu sayang. Kinara kembali membayangkan perjuangannya sewaktu gadis sebelum ia menjadi pelayan di rumah keluarga Wijaya. Kau sangat hebat sayang, kau wanita hebat, ucap Rehan tersenyum hangat, walau di hatinya ia merasa terluka karena sang istri pernah merasakan kesulitan ekonomi. Oh ya sayang, motor kita tadi bagaimana? Kan kita langsung pergi saja tadi, tanya Kinarah baru ingat dengan motor mereka yang ditinggalkan di kedai tempat berteduh tadi. Kau tenang saja, nanti ada Steve yang membawakan motor kita pulang. Oh, jadi ada Tuan Steve ya? Baguslah, gumam Kinarah semakin mengeratkan pelukannya. Dingin, bisik Kinarah membuat Rehan tersenyum tipis. Laki-laki itu pun semakin mengeratkan pelukannya sembari mengusap-usap punggung Kinarah agar wanita itu merasa hangat. Padahal mobil sudah dilengkapi dengan penghangat. Di sisi lain, tepatnya kedai tempat Rehan dan Kinarah berteduh tadi, Steve duduk di atas motor dengan ekspresi kesal. Laki-laki itu mendengus kesal, menatap tajam anak buahnya yang hanya bisa menunduk. Sebanyak-banyaknya mantel, kenapa harus warna pink? Ketus Steve yang kini sudah memakai mantel darurat yang baru saja dibelikan anak buahnya. Hanya itu yang tersisa di toko terdekat Tuan, yang lainnya tipis dan mudah robek. Jelas anak buah Steve, mereka memang tak punya simpanan mantel karena majikan mereka jarang sekali, bahkan hampir tak pernah naik motor. Jadi mantel hanya ada di garasi saja, tidak di bawah kemana-mana.
Cih, kenapa juga harus aku yang membawa motor ini? Gerutu Steve kesal. Masih teringat jelas titah sang tuan untuk membawa motor ini dengan selamat dan tak boleh lecet sedikit pun. Motornya harus kau yang membawa ke rumah. Motor ini adalah saksi kemesraanku dengan Kinarah malam ini. Harus sampai di rumah dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Jangan mengecewakanku. Steve menghela nafas kasar, lalu mulai memakai helmnya. Meski hujan masih turun dengan deras, air mulai menggenangi jalanan. Tanpa menunggu hujan reda terlebih dahulu, asisten Rehan itu langsung melajukan motor, menembus hujan yang deras. Meski memakai mantel pink, tak mengurangi kadar kegagahan seorang Steve, asisten Tuan Muda Wijaya. Malam masih terus berlanjut, begitu pula dengan hujan yang masih belum kunjung reda. Toko-toko sudah mulai tutup, begitu pula dengan beberapa warung yang memang sudah tidak ada lagi pembelinya. Para pedagang kaki lima pun tampak mengemasi barang-barang mereka dengan perlahan, karena sangat sulit juga pulang dalam keadaan hujan seperti ini. Apalagi dagangan mereka hanya laku beberapa. Mau beli mas? Tanya salah satu bapak pedagang pada laki-laki yang baru saja memarkirkan mobil di dekat gerobaknya. Bungkus semuanya. Siap mas. Terlihat bapak pedagang itu sangat bahagia saat mendapatkan borongan dengan tangan yang gemetar karena dingin. Perlahan tangan keriput itu mulai membungkus semua dagangannya. Laki-laki tua yang seharusnya sudah beristirahat di rumah di usia senja itu juga sesekali melirik ke arah pedagang lain yang sama sepertinya. Ada beberapa mobil yang berhenti di setiap lapak pedagang, sehingga tak ada satupun dari mereka yang terlihat tak bekerja. Terima kasih mas, terima kasih pak, terima kasih bang. Kediaman Rehan dan Kinarah, sepasang suami istri itu, kini sudah berada di kamar. Rehan dengan telaten mengeringkan rambut Kinarah sembari memijat kepala sang istri sesekali. Mengantuk, tanya Rehan merapikan rambut Kinarah agar nanti ketika tidur sang istri merasa nyaman. Hujan-hujan begini memang sangat enak untuk tidur, jawab Kinarah menatap penuh cinta suaminya dari cermin. Dedek bayinya juga pasti mengantuk ya, tanya Rehan mencium pucuk kepala Kinarah sembari menyentuh pipi istrinya itu. Sepertinya iya, karena ibunya juga mengantuk, jawab Kinarah asal. Ia juga tidak tahu apakah bayi akan tidur jika sang ibu tidur atau tidak. Kalau begitu ayo tidur, aku juga sudah mengantuk, ucap Rehan lembut. Laki-laki itu terlihat sangat penyayang. Kinarah sangat bahagia karena bisa merasakan kasih sayang dari laki-laki yang ia cintai. Kenapa kau membuka? Tanya Kinarah saat melihat sang suami sudah dan berbaring di atas ranjang. Dingin, jawab Rehan menepuk-nepuk sisi sebelahnya agar Kinarah cepat berbaring. Dingin itu pakai baju sayang, bukan sebaliknya, ucap Kinarah membaringkan tubuhnya dengan perlahan. Wanita itu meregangkan ototnya dan juga pinggangnya yang lelah karena aktivitas hari ini. Kinarah menatap ke samping saat Rehan mulai bergerak, menarik selimut lalu menempelkan tubuh. Sebenarnya Kinarah tahu maksud sang suami, tapi ia ingin melihat aksi Rehan lebih jauh lagi karena ketidakpekaannya. Sayang, bisik Rehan dengan nada yang manja. Kinarah benar-benar tak tahan dengan suaminya yang semakin lama semakin menggemaskan. Galak-galak tapi menggemaskan. Iya sayang, apa kau mengantuk sekali? Tanya Rehan membelai perut Kinarah di balik selimut. Mataku berat sekali rasanya, jawab Kinarah sembari menutup mulutnya karena menguap. Benar-benar mengantuk? Tanya Rehan sekali lagi memastikan. Melihat sang istri mengangguk sembari menatapnya dengan tatapan lelah, Rehan pun menghela nafas panjang lalu tersenyum hangat. Ya sudah, tidurlah. Aku akan mengurus perutmu, ucap Rehan lembut, lalu memberikan ciuman sebelum tidur. Kalau sebentar saja sepertinya aku masih bisa. Maksudnya? Tanya Rehan bingung. Kalau sebentar saja aku masih bisa ucap Kinarah tersenyum sembari mengedipkan sebelah matanya. Tidak perlu memaksakan diri. Kalau sudah mengantuk jangan dipaksakan. Aku akan tetap sabar menunggu sampai kau bisa, ucap Rehan mengelus pipi Kinarah lalu mencium pipi cabi itu. Aku tidak memaksakan diri, aku memang benar-benar mau. Kinarah mengelus rahang tegas sang suami, mencoba menggoda laki-laki itu. Apa kau menolak?
Tanya Kinarah benar-benar memancing suasana menjadi panas. Rehan pun menangkap tangan sang istri yang bergerak, lalu mengecup tangan nakal itu.